Halo, bersama saya dengan Duta Pada Galimanta dalam renungan Puzzle of Life, kisah kehidupan. Sebelum lanjut, klik like, share, comments, and subscribe supaya kita terus akan disegarkan dengan cerita-cerita yang menarik. Sahabat, menjadi permanent resident di Australia menjadi impian banyak orang. Kota yang indah, jaminan hidup yang baik. Namun, tahun demi tahun, pemerintah memberikan banyak rule yang berubah-berubah sehingga menjadi permanent resident demikian sulit, sehingga perlu perjuangan. Bahkan tidak sedikit banyak orang yang gagal. Bersama saya saat ini hadir Andri. Halo. Dan Eta. Halo. Dan pada saat ini mereka akan menceritakan perjuangannya yang lumayan panjang untuk mendapatkan permanent resident di Australia ini. Andri datang ke Australia pada tahun 23 Desember ya, 23 Desember tahun 2009. 2008 sebagai pelajar. Dan kemudian mengambil sekolah chef ya. Hospitality ya. Karena pada saat itu skill chef atau orang-orang yang dalam hospitality mereka mendapatkan kemudahan karena pemerintah Australia memerlukan skill sebagai chef di sini. Jadi Andri mengambil sekolah chef itu. Oke, makasih sebelumnya Andri, Eta udah mau sharing tentang kehidupannya yang akan memberikan berkat dan inspirasi buat kita semua. Ya, thank you. Oke, ketika Andri lulus sekolah sebagai chef, ya, bagaimana rencana Andri selanjutnya pada saat itu? Setelah saya lulus chef, ya saya jelas ingin mendapatkan permanent resident saya. Dan peraturan pemerintah Australia untuk mendapatkan permanent resident dari skill chef, kita cukup ya mendapat sponsor pekerjaan selama 2 tahun dan setelah itu langsung otomatis kita ke permanent resident. Setelah 2 tahun bekerja, kebetulan pas saya bekerja di perusahaan catering di sini dan dia memberikan saya sponsor untuk kerja di situ ya, untuk temporary resident selama 2 tahun dan ya saya pikir wah itu puji Tuhan sekali karena setelah 2 tahun secara otomatis saya langsung menjadi permanent resident. Ya. Wow, udah benar-benar pintu udah terbuka saya pikir terbuka pintu sekali ya. Dan karena jaminan itu ya setelah saya mendapat sponsor 1 tahun kemudian saya membawa anak istri saya dari Bandung untuk pindah ke Perth karena saya pikir ya 1 tahun lagi saya satu keluarga sudah menjadi permanent resident, yaitu alasannya saya membawa keluarga saya semua ke Perth ya. Oke, Eta tadi kan setelah 1 tahun langsung diboyong nih ya ke Perth. Jadi gimana respon Eta sama Nadine anaknya ya yang ketika dapat kabar yuk kita pindah ke Perth, gimana tuh responnya? Kalau boleh jujur saya di situ masih agak takut ya karena masih bingung lah karena posisi saya di sana di Indo itu kan saya masih bekerja, kemudian posisi saya juga lumayan gitu saya memegang satu jabatan di satu buah bank yang sangat lumayan besar. Jabatan saya sudah lumayan, pekerjaan saya sudah oke. Ya agak bimbang sih sebetulnya. Karena di sana udah mapan lah ya. Betul, udah mapan. Jadi saya harus bawa yang juga. Kalau anak saya sih jujur dia senang sekali, happy banget. Karena dia memang cita-cita memang pingin di luar negeri gitu kan. Iya. Cuman ya harus gimana lagi karena ya nggak mungkin saya terus pisah sama suami terus ya. Jadi saya harus dukung suami. Jadi mau nggak mau saya udah doa juga ya saya harus support suami juga ikut ke Australia gitu. Jadi pas tahun berapa? 2017.
Oh 2017 jadi pindah ya Eta Iya. sama Nadine ke Iya, Perth. berat jujur. Oh, ya pasti ya. keadaan yang baru Iya, ya. betul. Namun kita tahu kan ya tiba-tiba tahun 2017 ya, pertengahan kali ya. Ya, sekitar. Hukum Australia kan berubah bahwa untuk orang-orang yang mau apply permanent resident, mereka itu harus melalui tes IELTS, tes Inggris ya. Lagi. Nah, gimana tuh pada saat itu keadaannya? Gitu. Pas tepat 2017 saya bersama keluarga udah saya bawa sini, anak saya udah sekolah ya kan. Saya udah tenang di situ. Tiba-tiba satu hari agen saya telepon gitu. Itu sekitar bulan Juli 2017. Dan agen imigrasi ya. Agen imigrasi bilang untuk ke permanent resident tidak bisa secara otomatis lagi. Jadi harus ada tes IELTS dengan nilai 6. Oh, ada standarnya. Ya, ada standarnya harus nilai 6. Wah, saya sempat di situ, aduh saya bilang harus tes lagi. Ya udah saya coba waktu itu. Ya di situ saya sudah mulai coba. Saya mulai coba. Masih semangat tuh ya? Semangat saya 2017 saya sudah wah ini harus saya coba nih gini. Karena untuk 2017 pasti saya bisa mengejarnya karena sampai 2019 ya gitu. Saya mulai ambil tes dari tahun 2017. Setiap bisa dibilang hampir setiap bulan saya ambil tes. Harganya mahal tuh ya? Satu kali tes itu $340. Ya, saya bisa dibilang hampir setiap bulan saya ambil tes. Dan nggak tahu bagaimana, saya udah belajar, udah kursus, udah segala, tapi tetap saya dapat gagal terus untuk dapat nilai 6. Ya, sampai itu berlangsung sampai tahun 2018. Itu saya masih terus tes. Tapi masih semangat tuh? Masih semangat, saya ikut terus, tapi tetap gagal. Wah, saya dalam hati saya udah bertanya ini ada apa ini sebenarnya. Nggak mungkin orang-orang kok bisa, saya juga udah belajar gitu. Dan gitu udah. 2018 ada lagi satu masalah akhirnya datang lagi. Anak saya di situ tetap berumur 18 tahun. Jadi dia harus lepas dari saya. Nggak boleh. Ya. Otomatis dia harus ambil visa student. Dan uang sekolahnya pun harus overseas international student. Jadi lebih mahal ya. Lebih mahal. Ya, di situ saya terus ya udah saya ikutin lagi. Jelas dengan ya biaya yang begitu mahal untuk saya tes segala macam. Dengan tes terus saya juga ikut. Saya tidak putus semangat 2018 sampai saya coba. Sampai akhirnya sampai 2019. Saya tetap ambil tes itu. Ya bisa dibayangkan berapa uang yang saya keluarkan. Berapa kali tuh? Hampir berapa? 10 kali? Wah, mungkin lebih dari 10 kali saya ambil. Ya bisa dibilang setiap bulan gitu. Ya akhirnya saya sampai tahun 2019 saya ikut. Di situ saya mulai takut dan saya mulai putus asa. Bukan putus asa, gimana? Karena bulan Juli tanggal 13 2019 di situ visa sponsorship saya habis. Tepat 4 tahun. Ya. Dan kalau saya nggak bisa untuk memberikan semua persyaratan kepada imigrasi, saya harus pulang ke Indonesia. Dan ya jelas saya pikir aduh semua impian hilang gitu. Saya terus mencoba sampai dengan akhir Juni 2019 saya tetap mencoba tes bahasa Inggris. Sampai akhirnya akhir Juni 2019 agen saya udah mungkin dia juga udah putus asa ya lihat saya. Akhirnya ya kata agen saya ya udah kita load semua, kita kirim ke imigrasi semua dokumen, kita ajukan permanent resident dengan tanpa tes bahasa Inggris.
Yang rasanya itu nggak mungkin. Nggak mungkin Nggak sama mungkin. sekali. Against the odds. Itu udah Syarat mutlak. Iya, betul. Persyaratan Wow. paling utama untuk imigrasi harus tes bahasa Inggris dengan nilai 6. Saya pikir gimana? Ya udah, saya hanya percaya Tuhan Yesus yang membawa saya ke sini, Tuhan Yesus yang pasti menolong saya. Yang saya percaya itu, ya udah saya tanya gimana peluangnya untuk saya dapat permanent resident. Ya, agen imigrasi saya bilang, ya ini 50-50, 50-50 karena kita ini coba-coba katanya. Ya udah saya pikir coba silakan lah. Akhirnya di lodge. Dan itu jelas mungkin bisa. Perasaannya gimana tuh ya? Ya perasaan gimana? Saya merasa percaya Tuhan Yesus pasti menolong saya. Saya percaya gitu. Tapi sebagai manusia jelas saya khawatir. Karena saya membawa anak istri di sini. Betul. Gimana sebagai manusia jelas kita khawatir. Ya kayaknya perasaan saya itu campur aduk antara percaya, iman dan ketakutan semua campur aduk dari situ. Terus saya hanya berdoa dan berdoa. Saya di jemaat-jemaat di gereja juga membantu saya dalam doa. Sampai akhirnya pada November mungkin. Tunggu nih ya, saya mau tanya nih ya, dalam keadaan-keadaan seperti itu. Eta nih sebagai istri kan udah datang ke sini meninggalkan pekerjaan yang baik, terus di dalam keadaan-keadaan seperti itu, keadaan yang tidak mungkin lah pada saat itu ya. Terus kayaknya 50-50, agennya juga bilang gimana tuh perasaan sebagai istri dan apa yang dilakukan gitu untuk mengatasi keadaan yang kayaknya emergency banget. Jujur kalau secara manusia kita pikirin kayaknya takut itu pasti ada. Saya pikir semua orang juga pasti seperti saya. Cuman saya kembali lagi untuk memberikan positif ya ke diri saya bahwa Tuhan sudah bawa kita ke sini. Tuhan juga pasti yang menyelesaikan juga semuanya. Dan saya setiap jam pagi di mana orang-orang lagi pada tidur mungkin nyenyak, jam 3 pagi itu saya berdoa sama Tuhan, saya menjerit sama Tuhan. Jadi cuman Tuhan lah yang tahu. Tuhan, saya udah pasrah aja, Tuhan ini yang Tuhan apa yang ini Tuhan mau, kita semua di sini di keluarga kita semua keluarga pindah ke Australia. Pasti Tuhan punya maksud tertentu ya, nggak mungkin kita dibiarkan seperti ini gitu. Ya ketika ketakutan itu mulai ada, disitulah saya melihat bahwa kuasa Tuhan itu nyata gitu dalam hidup kami gitu. Dan selanjutnya adalah ya silakan dilanjutkan. Jadi pokoknya intinya saat itu tuh cuman bergantung pada Tuhan, benar-benar cuman berserah dan kepada saya Tuhan. Diberikan kekuatan untuk itu dari lewat doa. Ya terus tadi akhirnya ya udah melewati masa-masa sukar. Bagaimana kisah selanjutnya? Ya, setelah melewati tahun 2019 awal itu ya, setelah di lodge dokumen saya, ya seperti istri saya bicara, dia berdoa, kita hanya bisa berdoa lah saat itu. Mau siapa lagi yang menolong? Yang hanya saya percaya, yang itu tadi, Tuhan membawa saya ke sini, tidak mungkin Tuhan menolong, tidak meninggalkan dan tidak mungkin tidak menolong saya. Terus saya berdoa sampai pada satu hari Minggu itu ada kebaktian di gereja. Terus ada hamba Tuhan yang ya seperti kita penyembahan. Saat itu saya lagi stres, saya pikir campur aduk di kepala nih, semua nggak semangat, udah ya saya hanya berdoa di gereja itu sampai kita menyembah. Ya akhirnya hamba Tuhan itu tiba-tiba waktu dalam penyembahan dia datang kepada saya, mendekati. Ya saya di situ menjumpa dengan hancur hati, ya saya menangis di situ. Wah, terus hamba Tuhan itu bicara kepada saya, katanya, Pak, katanya, selama ini Bapak selalu berusaha, tetapi ada tembok yang sangat tebal menghalangi, katanya. Yang dengan kekuatan apapun tidak mungkin dirobohkan. Tapi katanya dalam nubuatnya, oleh Tuhan Yesus, oleh kuasa Tuhan, pada saat ini
tembok itu sudah rubuh katanya. Wow. Sudah rubuh dan Jadi kekuatan ya sudah rubuh dan katanya siap-siap saja menerima berkat dari Tuhan. Wah, puji Tuhan, saya di situ bersyukur. Ya, saya di situ bangkit lagi imannya. Saya iman saya terus terang karena kita mendapat gitu dan saya percaya itu pesan dari Tuhan. Iya. Tuhan yang berbicara melalui hamba Tuhan itu. Terus akhirnya udah saya pulang ke rumah dengan sukacita dan saya semakin berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan karena sudah dihancurkan tembok yang menghalangi saya. Setelah 3 minggu kebaktian itu, suatu siang tuh saya lagi kerja di tempat kerjaan saya sebagai biasa, saya sebagai chef. Tiba-tiba agen saya telepon. Oh, bisa telepon nggak sekarang katanya, karena ini penting. Wah, mengenai apa? Katanya, kayak ini mengenai visa katanya gitu kan. Saya pikir ini, waduh, visa saya udah ditolak, pasti udah ditolak. Udah lemes. Udah. Akhirnya saya telepon agen saya, ada apa? Saya bilang gini. Terus dia bicara, dia hanya bicara, Mas, wah, puji Tuhan, hari ini visanya di-granted. Wah, saat itu saya hanya bilang puji Tuhan, saya hanya bisa menangis dan berdoa pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Di situ tepatnya tanggal 23 Desember 2019 saya mendapat permanent resident saya. Dan kalau dihitung itu tepat juga saya datang ke Perth ini tanggal 23 Desember 2008. Wow. Itulah kuasa Tuhan yang ya. memberi. Ya sebenarnya banyaklah kasih Tuhan yang saya berikan. Ya sebenarnya gimana kalau tidak pertolongan Tuhan sebagai satu intermezzo saja untuk tes bahasa Inggris. Kalau saya mengajari orang itu lulus tes, tapi saya tidak lulus. Itulah yang katanya. Jadi jalan Tuhan tuh supaya Tuhan itu, melihat mujizat Tuhan melihat mujizat Tuhan lebih nyata lagi kepada kehidupan saya dengan biasa. cara begini. Luar biasa. Congratulations. Terima kasih buat PR-nya. Terima kasih. Dan terima kasih untuk waktunya yang sama-sama hadir dalam channel YouTube saya. Pasti jadi berkat. Amen. Dan Tuhan akan memberkati Andri dan Eta. Terima kasih. Selanjutnya. God bless. Thank you. Sahabat kehidupan, ternyata di Australia ini mujizat Tuhan masih terjadi. Sepertinya cuma satu kasus saja pada saat ini mendapatkan permanent resident tanpa tes Inggris. Karena tes Inggris itu merupakan satu requirement yang khusus yang harus dicapai oleh banyak orang. Jadi sahabat kehidupan bisa saja membawa kita kepada hal-hal yang tidak mungkin atau kepada jalan-jalan buntu yang rasanya tidak bisa kita capai. Tetapi kalau kita tetap berdoa dan menaruh harap kita kepada Tuhan, tidak pernah putus asa, terus berjuang, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Dan percaya ini, bahwa mujizat Tuhan tetap terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati.